Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami Paguyuban Suryo Kendil Wesi Kebumen. Saya Hendro Nur Cahyono. Saudaraku, siang hari ini kita akan membahas tentang tasbih karomah. Tasbih karomah, yaitu memang banyak tasbih yang dikaromahin, sehingga di situ ada suatu kekuatan atau energi atau cahaya yang di situ bisa bermanfaat, yang baik atau yang luar biasa. Tapi banyak juga saudaraku yang katanya tasbih karomah, ternyata di situ ada bangsa jin. Nah, jin itu jin yang tidak baik atau setan. Nah, itu akan membahayakan pemiliknya, saudara. Memang tasbih itu jelas, kalau kalimat tasbih itu suci ya, untuk berzikir, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada tasbih dari pasien kita ya, yang salah satunya tasbih ini ada bangsa jinnya yang katanya tasbih karomah. Tapi ternyata kenapa ada banyak jinnya, dan jinnya itu jin setan, saudaraku, jin yang tidak baik ya, jin yang bisa menyakiti ya. Sebenarnya ketika kita punya tasbih ya, itu tidak hanya disimpan, walaupun itu kalimatnya tasbih karomah atau yang lain, itu tidak disimpan, saudaraku, tapi digunakan ya. Digunakan untuk bertasbih, digunakan untuk berzikir. Karena kalau cuma hanya dipegang, dikalungin, terus disimpan, ya itu jadinya jimat ya. Dan kalau sudah hatinya kita kesini ya, hatinya kita kesini, walaupun itu beda-beda tipis, hatinya aduh saya punya ini, saya punya tasbih karomah, nah itu sangat tipis, hatinya sudah kesini. Itu jin-jin yang sifatnya jahat, jin setan itu akan bisa tahu dengan apa? Dengan aura atau energi kita. Nah, disitulah kesempatan mereka masuk ke tasbih, ya, masuk ke tasbih. Nah, disitu awal dari mara bahaya menurut saya. Ketika hati kita sudah ke sini ya, tasbihnya itu nggak pernah dipakai buat zikiran, cuma hanya buat kalungan, terus disimpan, dikasih minyak wangi, dan mereka semakin senang, mereka semakin suka, dan bisa ngajak-ngajak teman-teman setan yang lainnya untuk masuk ke dalam tasbih ini. Terus mereka akan, setelah masuk di tasbih, mereka akan masuk ke dalam tubuh si pemiliknya ya, masuk ke dalam tubuh pemiliknya untuk mempengaruhi ketidakbaikan, mempengaruhi biar dia jauh dari kebaikan, dan meyakini lagi, tambah yakin lagi kepada tasbih karomah ini, biar semakin disayang, semakin diopeni ya, semakin dirawat, semakin tidak baik. Seperti itu, saudara ya. Lebih baik kita mempunyai tasbih kosongan saja, nah, terus untuk berzikir. Nah, itu akan menimbulkan kebaikan, bukan di tasbihnya, tapi di diri kita sendiri ya. Itu malah bagus, itu menurut saya itu malah sebenarnya tasbih karomah. Jadi buat berzikir terus, setelah selesai sholat ya boleh dipegang, boleh nggak apa-apa, tapi ini hanya untuk alat saja ya, alat saja untuk kita selalu ingat kepada Allah. Nah, jadi kita malah yang berkaromah, kita yang bercahaya. Seperti itu, saudaraku ya. Jadi saudaraku dimanapun berada ya, yang mempunyai tasbih, kalau tasbihnya tidak dipakai, disanjung-sanjung atau disimpan buat kalungan, itu walaupun awalnya ada cahaya, ada karomahnya, itu akan hilang.
hilang oleh perilaku kita sendiri. Ya, kalau punya tasbih itu ya harus dipakai, bukan disimpan atau dibuat kalungan. Ya, buat kalungan boleh, nanti dilepas untuk tasbihan, kayak gitu. Ya, itu namanya tasbih karomah. Ya, yang mau dipakai itu namanya tasbih karomah. Tapi yang buat kalungan saja nggak dipakai dan disimpan itu bukan tasbih karomah, malah curiga, nanti bisa dikuasai jin dan akan menyakiti diri sendiri. Itu bahaya sekali, saudaraku. Mungkin itu saja. Jadi kita harus pandai-pandai menyikapi suatu kesenangan kita, karena kalau kita salah dalam menyikapi, dalam niat, itu malah bisa menarik jin setan yang awalnya kosong, bisa akan menarik setan masuk ke dalam benda tersebut. Ya. Saya Hendro Cahyono, Paguyuban Suryo Kedilwesi Kebumen. Segala kesalahan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.